Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat tanggal 1 April 2022, bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Salam sehat selalu. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini, dan kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, sehingga hidup kami boleh diperkaya melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab banyak sekali memberikan nasihat atau ajaran yang sangat penting untuk hidup manusia, dan mereka yang sungguh-sungguh mau mendengarkan, memperhatikan, dan menurutinya akan mendapatkan berkat dan manfaat yang nyata dalam hidupnya. Kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang banyak sekali memberi pengajaran dan nasihat tentang bagaimana orang harus menjalani hidupnya. Kitab Amsal sering juga disebut sebagai kitab hikmat, yakni mengajarkan kepada manusia untuk menjadi orang yang bijaksana. Salah satu nasihat dalam kitab Amsal terdapat dalam pasal 12 ayat 15 yang berbunyi, "Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak." Nasihat ini secara tidak langsung mengajak orang agar ia tidak menjadi orang bodoh, tetapi menjadi orang bijak. Bodoh di sini bukanlah dalam arti intelektual atau tidak pandai dalam pelajaran di sekolah, namun lebih menunjuk pada sikap bebal atau degil. Hal itu jelas karena di sini bodoh dipertentangkan dengan bijak. Bagaimanakah kehidupan orang yang bodoh itu? Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang bodoh selalu menganggap dirinya sendiri benar. Ia berpikir begitu karena ia tidak pernah mau belajar atau mendengarkan pendapat orang lain. Kalaupun ia diberitahu atau dinasihati, ia tidak mau mendengarkan dan terus berpegang pada pikiran dan kehendaknya sendiri. Berbeda dengan orang bodoh, orang bijak bersedia mendengarkan nasihat. Orang yang bijak adalah orang yang mudah dinasihati dan karenanya ia makin bertambah bijak. Tentu saja kita semua tidak ingin menjadi orang bodoh, namun ingin menjadi orang bijak. Setiap orang tua ingin memiliki anak yang bisa dinasihati dan tidak menganggap dirinya sudah pandai dan tahu segalanya. Seorang atasan akan merasa jengkel bila karyawannya tidak mau mendengarkan arahannya. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat akan selalu merasa dirinya pintar dan tidak bisa menghargai orang lain. Apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan orang bodoh seperti itu? Tentu kita harus berusaha untuk menasihatinya dengan cara yang baik. Kita tidak ingin orang bodoh ini akan mengalami celaka atau kehidupan yang malang. Kita ingin agar ia bisa mengubah cara berpikirnya dan menjadi orang yang berhikmat. Namun kita juga tahu bahwa itu tidak selalu mudah. Kadang-kadang bisa terjadi orang yang kita nasihati tidak bersedia mendengarkan kita. Bila demikian, kita tinggalkan saja orang itu dan biarlah ia menentukan jalan hidupnya sendiri. Akan hanya diri kita sendiri. Apakah kita telah menjadi orang yang bijak? Apakah kita bersedia menerima nasihat dari siapapun juga? Nasihat bisa datang dari siapa saja, bahkan dari anak kecil sekalipun. Bukankah sebagai orang tua, kita pernah terkejut ketika mendengar anak kita mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan selama ini,
dan yang dikatakan itu benar. Nah, apakah kita bersedia menerima nasihatnya, ataukah kita justru marah karenanya? Ingatlah, mereka yang bersedia mendengar nasihat adalah orang yang bijak. Nasihat juga bisa kita dapatkan dari khotbah yang kita dengar, dari percakapan atau sharing dengan teman-teman, ataupun juga dari buku yang kita baca, termasuk tentu saja dari Alkitab firman Tuhan. Banyak buku yang baik yang berisi nasihat penting, dan tentu saja semua itu hanya berguna jika kita memperhatikannya sungguh-sungguh dan bersedia untuk mengikutinya. Ingatlah, hidup adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga, dan Tuhan telah memberikan banyak hal kepada kita, termasuk pikiran yang baik. Oleh karenanya, marilah kita jalani hidup ini dengan bijak dan tidak hidup sebagai orang bodoh yang tidak mau menerima nasihat. Jika kita selalu menolak nasihat dan tidak memperhatikannya, lama-kelamaan tidak ada lagi orang yang mau menasihati kita, dan kita dibiarkan untuk tetap bodoh dan menjalani hidup yang berharga ini dengan sia-sia dan kurang bermakna. Sayang bila hal itu terjadi. Sayang hal itu bisa terjadi. Sayang hal itu sering terjadi. Jadilah bijak dan jangan menjadi orang bodoh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi orang yang bijak, yang selalu mau menerima nasihat dari orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati kita.